taala, amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah Allahi wa Rasulih, pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan tentang Kitabut Thaharah, tentang bab bersuci, ya, yang poinnya cuma dua sebenarnya, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis bisa yang kena ke badan kita atau pakaian atau tempat sholat kita. Sedangkan dari hadas hanya ke badan saja. Ya, sedangkan hadas nanti dibagi dua, ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil harus berwudu, hadas besar mandi wajib. Ketika tidak bisa pakai air atau tidak ada air, maka pakai tayamum. Itu secara sederhana kesimpulan dari kitab Thaharah. Sebelum selanjutkan, ada pertanyaan? Lanjut ya. Saya sedikit bacakan tentang ini saja ya, tentang imam mazhab ya, karena sepertinya kita belum banyak mengenal nih. Saya sebutkan saja nanti tahun lahir dan meninggalnya saja ya. Karena terkadang ada orang yang dalam tanda kutip masih merasa imam mazhab itu apa sih? Padahal ini kan berkaitan dengan masalah fikih gitu ya. Pertama, kalau kita pahami bicara fikih, fikih itu adalah bicara masalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, gitu ya. Jadi nanti secara ilmu sederhana kita bagi dua sebenarnya, walaupun nanti ilmu itu sangat banyak, tapi buat kita orang-orang awam, dua itu sudah cukup mewakili. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh, ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Lalu oleh ulama dikatakan bahwa walladzina amanu adalah bicara masalah akidah atau tauhid, wa amilus sholihat bicara masalah fikih. Karena bicara keimanan bicara masalah keyakinan, sedangkan bicara amal soleh bicara perbuatan. Ya, keyakinan masuknya ke tauhid atau akidah, sedangkan amal soleh masuknya ke ranah fikih. Itu ya. Nah, untuk ranah fikih ini masuk porsi yang paling besar karena ini perbuatan manusia. Apapun yang kita lakukan itu ada fikihnya. Karena itu ulama ya banyak yang fokus ke masalah ini. Ya. Nah, kemudian ketika kesini di setiap di setiap generasi itu banyak sekali ulama-ulama fikihnya. Jadi kalau bicara ulama fikih bukan hanya 4 mazhab. Ya, dari masa sahabat pun sudah ada ulama fikihnya yang kita kenal sebagai 4 Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, dengan satu lagi Abdullah bin Abbas. Itu 4 orang Abdullah, 4 orang sahabat yang ahli fikih selain sahabat-sahabat yang lain. Ya, nanti ada yang
berdiam di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Kufah atau Baghdad di Irak, dan ada yang di Mesir di Afrika. Dari situlah nanti baru para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat. Di tabi'in dikenal nanti juga ada 7 ulama fikih, ya. Tapi yang terkenal sampai sekarang cuma satu, yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah dia satu-satunya imam ya yang masih dipakai bukunya di dalam kajian-kajian fikih. Jadi bukan imamnya bagus nggak bagus, imam fikih semuanya bagus. Yang jadi masalah muridnya ada yang meneruskan ilmunya nggak, itu masalahnya. Dari banyak ulama kalau muridnya pada malas-malas, nggak mau nulis, nggak mau ngapalin, nggak mau baca, ya akhirnya hilang ilmu gurunya. Itu ya. Jadi sejak masa sahabat sudah ada ulama fikihnya. Masa tabi'in sudah ada juga dikenal sebagai al-fuqaha as-sab'ah, 7 ulama fikih. Ternyata yang dikenal, yang masih ada sampai sekarang, yang muridnya rajin menulis lagi, rajin mengkaji lagi, tinggal Abu Hanifah yang ada di Baghdad, di Irak. Sedangkan pusat keilmuan Quran Sunnah adanya di Hijaz. Hijaz itu di Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Irak di sebelah utaranya, di sana kota metropolitan. Karena itu Abu Hanifah sangat hati-hati bicara masalah hadis Nabi, karena khawatir terjebak kepada hadis palsu. Sehingga mazhab Abu Hanifah lebih mengedepankan qiyas, akal. Bukan menolak hadis, takut hadis yang ada ini hadis palsu, karena jauh jaraknya dengan Mekah Madinah. Gitu ya. Ini juga nanti dipakai sekarang kebanyakan untuk Abu Hanifah di Asia Tengah, termasuk dulu menjadi mazhab resmi dari Khilafah Turki Utsmani. Turki Utsmani pakainya Abu Hanifah, ya. Tapi ketika Turki Utsmani mengirim para ulama ke Indonesia, ke Nusantara, pesannya ajarkan fikih Syafi'i. Kenapa? Karena ya di Indonesia dan Asia Tenggara sudah terbiasa pakai fikih Syafi'i. Ulama-ulamanya ya paham fikih 4 mazhab. Cuma biar nanti nggak bentrok, ajarkan fikih yang sesuai dengan daerahnya. Begitulah ketawaduan ulama zaman dulu, termasuk para pemimpin zaman dulu. Gitu ya. Baru kemudian nanti disusul dengan Imam Malik yang ada di Madinah. Ya, baru nanti Imam Malik punya murid, diantaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, menyerap mazhabnya, kemudian ke Baghdad menyerap mazhab Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i sebenarnya dia memadukan 2 mazhab. Quran sunnahnya, syariahnya dia ambil dari Imam Malik dan ulama-ulama Mekah. Kemudian kekuatan qiyas, logika, akalnya diambil dari ya Abu Hanifah, muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, Imam Syafi'i nggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i belajar dari muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Baru kemudian nanti di antara murid Imam Syafi'i yang paling cerdas adalah Imam Hambali. Jadi mereka semua adalah guru dan murid sebenarnya. Tapi ketika terjadi permasalahan, perbedaan pendapat, enggak ada masalah. Ya, satu tadi Imam Abu Hanifah masa tabi'in, lalu 3-nya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka masa tabi'in. Kenapa ini saya munculkan? Karena nanti ada hadis Nabi yang mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa Nabi dan sahabat. Tsummal ladzina yaluna, kemudian masa berikutnya, masa apa? Masa tabi'in. Tsummal ladzina yaluna, kemudian masa berikutnya, masa apa? Masa tabi'in. Ulama mazhab ada di tabi'in dan tabi'in, termasuk masa-masa terbaik. Jadi kalau ditanya, atau yang sekarang dikenal katanya generasi salaf itu yang katanya 3 masa tadi: sahabat,
tabi'in, tabi'in. 4 mazhab tadi masuk generasi salaf. Ya. Jadi kalau kita mengikut mazhab itu juga mengikut generasi salaf sebenarnya. Yang repot ini yang ngaku salaf tapi nggak ngikutin imam mazhab. Terus dia pakai imam siapa? Padahal imam mazhab 4-4-nya masuk generasi salaf. Karena mereka adalah masa tabi'in dan tabi'in. Gitu ya. Oke, sebelum selanjutnya ada pertanyaan silahkan. Ya, sedikit sejarah dulu ya. Ujuk-ujuk fikih terus. Oke, bicara imam mazhab ini kenapa kok begitu penting? Karena gampangnya imam mazhab ini dia sudah, kalau bahasa saya, dia sudah one man show. Ya, semua ilmu yang mendukung dia untuk bisa menjadi seorang imam, seorang ulama besar itu ada di dia. Ada di mereka yang 4. Jadi kalau dibilang sudah 4 mazhab ini, baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka itu ahli di bidangnya masing-masing. Ditanya ahli Quran, iya. Hafal Quran pasti. Ahli tafsir, iya. Ahli hadis, iya. Ya, ahli bahasa Arab, iya. Sehingga ketika mereka membutuhkan jawaban, mereka nggak butuh orang lain. Karena Quran sudah ada di kepala mereka, hadis pun ada di kepala mereka, semua ilmu syariah di kepala mereka semua. Jadi nanti jangan ditanya, kok imam mazhab nggak pakai hadis riwayat Bukhari sih? Misalnya. Itu nggak baca sejarah berarti. Iya, silakan. Iya. Iya. Pindah-pindah mazhab dianggap berbahaya. Kenapa? Karena tadi satu kan kita nggak paham. Ya. Nggak paham maksud dari jadi gini nih, gampangnya gini, kita mau ngaji nih, belajar Quran aja, belajar baca Quran aja, kita lebih enak ngajinya dengan satu guru atau banyak guru? Kita lebih enak ngaji Quran dengan satu guru, baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan satu guru sampai selesai, baru silakan kita nyari guru yang lain, biar dapat ilmunya lengkap. Ya. Nah, kalau kita pindah mazhab tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya hanya mencari tatabu'ur rukhas, bahasa fikihnya, hanya mencari keringanan-keringanan saja, itu memang dilarang, haram. Ulama mengatakan berarti dia sedang mempermainkan agama. Ya, dicari yang gampang-gampangnya aja. Gitu ya. Contoh, misalnya mau nikah, jelaskan nikah nanti harus ada wali, ada saksi, ada mahar, ya kan? Cari yang gampang-gampang nih. Masalah wali, saya ambil mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak mewajibkan wali, jadi saya nggak pakai wali ini. Kenapa? Abu Hanifah. Ya. Masalah saksi, saya ambil mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak mewajibkan saksi. Terus berdua aja nikahnya, sah-sah gitu. Nah itu kan fatal, ya kan? Jadi ngambil sana sini, jadi seolah-olah berdua. Apa bedanya dengan transaksi? Maaf, ya kan? Padahal Abu Hanifah ketika tidak ada wali nanti ada syarat-syarat yang lain. Maliki juga sama, ketika tidak ada saksi ada syarat-syarat yang lain. Tidak bisa comot sana comot sini untuk mencari kemudahan. Sehingga dulu pernah kejadian katanya, ya kan, ada seorang yang mengerti agama kemudian berduaan di hotel dengan perempuan. Ketika ditanya, enggak, saya pakai mazhab ini, untuk wali pakai ini, padahal dia berdua doang. Sempet kan rame ya di masa Orde Baru dulu kan? Iya, itu karena comot-comot tadi. Ditanya wali, enggak, saya nggak perlu wali karena pakai Abu Hanifah.
Saksi, saya nggak perlu saksi karena pakai mazhab Maliki. Nah itu yang nggak boleh. Ya, jadi cukup saja satu. Makanya saya bilang, ya sampai sekarang pun itu sudah dipetakan, sudah mudah. Oh kita tinggal di mana gitu aja. Kita tinggal di Asia Tenggara sudah biasa pakai Syafi'i termasuk di Mesir. Makanya kenapa Departemen Agama kalau ya dia memberikan beasiswa biasanya ke Mesir karena mazhabnya sama. Ya kalau pemerintah ya. Kenapa ke Arab Saudi? Arab Saudi mazhabnya Hambali, murid Syafi'i. Timur Tengah rata-rata Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Sedangkan di Afrika rata-rata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Asia Tengah termasuk Turki pakainya Hanafi, Abu Hanifah. Ya, mereka ada kesamaan, ada perbedaan. Ya, kok bisa sama bisa beda? Karena terkadang Rasul sendiri yang memberikan contoh satu atau contoh lebih dari satu, itu yang membuat mazhab jadi berbeda. Ya, apa contohnya? Misalnya ketika bicara Al-Fatihah sebagai rukun, semua sepakat. Ya, bahwa Al-Fatihah rukun dalam sholat, semua ulama sepakat, 4 mazhab. Ya, jadi kalau dalam satu rakaat tidak dibaca Al-Fatihah berarti satu rakaat itu nggak sah sholatnya. Ulama sepakat. Tapi pertanyaannya, apakah baca Bismillahnya dikeraskan atau dipelankan atau tidak dibaca, itu ulama nggak sepakat. Kenapa? Karena Rasul pernah mencontohkan dengan 4 model. Rasul pernah mencontohkan ketika baca Fatihah dalam kondisi sholatnya Maghrib Isya yang dikeraskan rakaat pertama dan kedua. Rasul pernah baca Fatihah, Bismillahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bismillah yang dikeraskan ini akhirnya diambil oleh mazhab Syafi'i. Makanya kita kalau di kampung-kampung Bismillahnya pasti keras. Kenapa? Mazhabnya Syafi'i. Ya, tapi Rasul pernah juga ketika mimpin sholat tadi Maghrib Isya rakaat pertama kedua, Bismillahnya dipelankan, disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi masih kedengeran Bismillahnya. Ini yang diambil oleh muridnya Imam Syafi'i, mazhab Hambali. Makanya di Timur Tengah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi biasanya pelan Bismillahnya, dibaca tapi pelan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, enggak keras. Yang keras mazhab Syafi'i. Rasul pernah juga mencontohkan enggak kedengeran Bismillahnya, tahu-tahu alhamdulillah. Habis takbir baca doa iftitah, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang diambil oleh mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Ya, jadi semuanya ada contohnya dari Rasul. Karena Rasul memberikan contoh lebih dari satu, maka 4 mazhab ini harus memilih mana yang paling kuat dalilnya menurut mazhab mereka. Nah, buat kita yang belajar perbandingan mazhab, kita belajar 4 mazhab, nggak bingung. Terserah mau imamnya Bismillahnya kedengeran, enggak, atau pelan, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita belajarnya cuma 1 mazhab. Nah, kita biasa bacanya keras, tiba-tiba kita jadi makmum, imam nggak kedengeran Bismillahnya, itu ada yang langsung pulang, Pak. Ini masjid sesat. Iya, di dekat rumah saya tuh di Al-Hijrah Harapan Jaya, pulang. Ada yang dari Rawabugel, pernah kita ngaji bareng dulu, yuk di gantian ke Al-Hijrah, terus gantian kami yang ke sana, terus lama-lama nggak mau ngaji lagi. Pas kita tanya kenapa, di sini Bismillahnya nggak kedengeran, nggak sah Fatihahnya, kan kita pakai Syafi'i. Nah. Ya, padahal semuanya dari Nabi.
Cuma memang karena kaget, nggak tahu, itu kan nyamannya kita tahu beberapa mazhab tuh itu, jadi nggak kaget. Oh ya sudahlah, toh semuanya ada contohnya dari Nabi. Nggak mungkin imam-imam mazhab ini nggak ada dalilnya, pasti ada dalilnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi contohnya cuma satu, ya cuma satu. Rasul mencontohkan yang namanya sedekap itu tangan kanan di atas tangan kiri. Udah semua mazhab ya tangan kanan di atas tangan kiri. Nggak ada mazhab itu tangan kiri di atas tangan kanan. Kenapa? Emang nggak ada contohnya dari Nabi. Contoh dari Nabi adalah tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Sehingga semua mazhab sama. Tapi begitu angkat tangan, Nabi mencontohkannya dua. Nabi pernah angkat tangannya itu, ya, pas dengan telinga, Allahu Akbar. Ada yang, ya, pas dengan, ya ini, Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i milihnya yang pas dengan telinga, ya. Yang lain milihnya yang pas dengan bahu. Nah kita telinga enggak, bahu enggak. Pernah lihat nggak? Nah itu nggak tahu tuh. Sholat ngikutin siapa itu? Nabi siapa saya nggak tahu. Iya ada. Sah nggak? Ya tetap sah sih. Karena kan mengangkat tangan itu sunnah, nggak wajib. Tapi nanti kalau kita lihat ini hadisnya dari mana ini? Bukan Nabi Muhammad itu. Tahu Nabi siapa? Nabi Muhammad contohnya cuma dua. Kalau nggak pas dengan telinga, pas dengan bahu. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu aja pilihannya. Kita nggak tahu nih. Saya belum pernah baca, nggak tahu ya. Mungkin ada, tapi sepanjang yang saya baca cuma dua aja yang saya tahu. Tapi juga saya pengen ngikutin sunnah, dua-duanya saya pakai. Oh, ya nggak ada juga. Pilih aja salah satu. Ya, saya mau ambil dua-duanya Ustaz. Soalnya kalau yang telinga doang, yang bahu nggak dapat, salah saya. Atau bahu dulu baru telinga, ya nggak juga. Pilih salah satu. Jadi ketika Nabi mencontohkan lebih dari satu, disitulah ada potensi mazhab jadi berbeda, gitu ya. Dan kita yakin semua mazhab pasti ada dalilnya, ya. Oke. Jadi di situ perbedaannya. Jadi semua pasti ada sumbernya, semua pasti ada dalilnya, ya. Nah terkadang kita yang lihat, kita mau pakai dalil yang mana. Kalau toh tadi tujuannya bukan untuk tadi tata burukhos, nyari-nyari keringanan, tapi misalnya tadi sifatnya darurat, nggak ada masalah. Kita mau umroh, mau haji, kemudian tawaf, kalau pakai mazhab Syafi'i, insya Allah nggak selesai tawafnya, ya kan? Kokoh nggak bisa, saya Syafi'i pokoknya Syafi'i, nggak bisa. Kulit sama kulit batal, sengaja nggak sengaja batal, ya. Nafsu nggak nafsu, syahwat nggak syahwat batal. Kalau mazhab Syafi'i. Ya, kecuali yang disentuh itu yang belum balik, baru nggak batal. Terus gimana? Ya sudah, pindah mazhab. Kenapa? Darurat. Ya, ketika tawaf kita pindah pakai mazhab muridnya Syafi'i. Kebetulan juga memang Arab Saudi mazhab resminya Hambali. Udah pakai itu. Mazhab Hambali apa bedanya? Sama dengan Syafi'i, kalau kulit dengan kulit batal, tapi plus syahwat. Jadi kalau sentuhan kulit dengan kulit tapi nggak ada syahwatnya, kata mazhab Syafi'i batal, kata mazhab Hambali nggak batal. Mungkin nggak ada orang lagi tawaf baik haji atau umroh, lalu pikirannya pikiran syahwat? Ya enggak, ya sudah aman. Ya. Saya mau pindah mazhab yang lain aja, mazhab Maliki, ya nggak apa-apa. Kalau Maliki pokoknya syahwat, batal dia. Ya, mau sentuhannya kulit, mau sentuhannya baju, kalau ada syahwat batal. Bahkan sentuhan sesama jenis saja kalau ada syahwat batal. Kalau pakai Maliki. Kalau pakai Hanafi, kalau nggak hubungan suami istri nggak batal. Dalilnya sama di surat 4 ayat 43 dan surat 5 ayat 6. Aula mastumun nisa, atau laki-laki menyentuh perempuan. Dari satu ayat yang sama bisa menjadi 4 pendapat. Nanti dikuatkan dengan dalil-dalil hadis-hadis yang lain. Ya.
Kok begitu sih? Ya begitulah para ulama. Dan mereka berdebat biasa. Ya seperti yang paling banyak itu debat antara Syafi'i dengan Hanafi. Ya, kata Hanafi, Syafi'i kulit dengan kulit itu nggak batal. Kenapa? Karena Rasul pernah ketika sholat tahajud di tempat sujudnya itu ada kaki Aisyah. Jadi begitu Rasul mau sujud, dicubit ya, dicolek kaki Aisyah. Aisyah tarik kakinya, Rasul sujud. Nanti Rasul berdiri, Aisyah ngelonjor lagi kakinya. Ntar Rasul mau sujud, colek lagi sama Rasul, tarik lagi kakinya. Kata mazhab Hanafi, itu Rasul nyolek kaki Aisyah, berarti kan kulit sama kulit. Berarti dalil ente Syafi'i nggak kuat katanya. Apa kata mazhab Syafi'i? Ntar dulu, Aisyah itu yakin, maaf, dia tidur nggak pakai pakaian. Aisyah tidur pakai pakaian nggak? Ya pakai lah. Jadi kalau Rasul nyolek kaki, bukan nyolek kaki, mungkin nyolek sarungnya, mungkin nyolek celananya. Jadi ya tetap aja saya yang kuat, nggak ada masalah. Ya, jadi kadang-kadang dalilnya ada, tapi interpretasinya, penafsirannya yang beda. Karena kata-kata lamastumun nisa dalam bahasa Arab, kata lamasa itu artinya adalah sentuhan kulit dengan kulit. Ini yang sering dipakai oleh orang Arab, atau bisa berarti hubungan suami istri, tapi ini yang jarang dipakai. Mazhab Hanafi pakai yang jarang dipakai karena menurut beliau tadi ada hadis yang Rasul nyolek kaki Aisyah. Dan menurut mazhab Hanafi nyoleknya betul-betul nyolek kulit dengan kulit. Sehingga makna kulit dengan kulit itu nggak bisa dipakai, sehingga dia harus lari ke makna yang kedua, yaitu hubungan suami istri. Nah kita pakai yang mana? Untuk yang ini saya pakai Hanafi aja deh, aman kayaknya. Nggak bisa begitu. Ya nggak bisa. Nah itu dialognya banyak dalam kitab-kitab yang memang tentang fikih muqarrar, fikih perbandingan mazhab. Iya. Iya, kalau bicara transaksi bukan nggak jelas sih, justru lebih aman karena kan sekarang sudah ada DSN ya, ada Dewan Syariah Nasional. Mereka yang memang nanti memfatwakan, apakah nanti fatwanya mereka mau campur-campur atau enggak, mereka yang lebih paham. Ya kan, misalnya masalah-masalah yang jual beli online lah, GoFood atau apa, itu pasti sudah ada fatwanya di DSN, Dewan Syariah Nasional. Dan biasanya yang saya baca, ketika mereka mau berfatwa, mereka kumpulkan semua mazhab A, B, C, D, ini dalil ayatnya, ini dalil hadisnya, ini kitab-kitabnya ulama yang menjelaskan masalah ini. Baru kemudian nanti hukumnya apa, itu disimpulkan di belakang. Makanya kalau kita baca capek sebenarnya. Untuk satu masalah kadang-kadang sampai belasan lembar. Tapi kalau kita baca, kita pahami, kita tahu ternyata memang mereka nggak sembarangan membuat fatwa. Ya, apakah nanti nextnya itu nggak sesuai dengan satu atau dua mazhab? Toh mereka yang mengumpul di sana adalah para ulama. Kita hormati pendapatnya, gitu ya. Kalau nggak suka dengan Dewan Syariah Nasional ya nggak masalah. Tapi kita punya fatwa apa? Toh kita dibanding mereka, kita cuma orang awam kan, kita ya harusnya menghormati mereka, gitu aja. Ya kalau memang bicara kontemporer memang banyak perdebatan, banyak perbedaan. Ya contoh saja yang sederhana, ya bicara masalah riba. Semua ulama sepakat riba itu haram, sepakat. Tapi pertanyaannya, yang mana yang riba di zaman sekarang? Itu ulama nggak sepakat. Ya kan? Ada yang bilang pokoknya semua bank riba. Nah ini repot, ini bahaya. Nanti orang yang cuma security haram. Security nggak ada hubungannya sama bank, cuma jaga. OB haram juga. Termasuk kita kalau mau ngambil duit di ATM haram karena ada kaitan dengan bank.
Nggak bisa vonis pukul rata begitu. Bagian mananya yang riba, bagian mananya yang enggak. Tapi kadang-kadang ada yang enggak, pokoknya semua yang berkaitan dengan bank haram. Repot udah. Kita yang namanya pensiunan aja ngambilnya di mana? Di ATM. Haram berarti. Gimana biar nggak haram? Udah kita datang ke kantor gitu minta langsung diomelin juga. Udah ada lewat bank, lewat ATM masih kesini ngapain? Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu itu sepakat, tapi ketika masuk ke zaman sekarang kekinian itu kita nggak tahu. Kalau di zaman Nabi gampang. Di zaman Nabi yang riba itu cuma dua. Satu jual beli, dua utang piutang. Ya, jual beli yang mana? Di zaman Nabi jual beli yang riba itu jual beli yang ya modelnya bukan model dengan uang, modelnya barter. Tapi barternya dengan barang yang sama tapi kualitasnya beda. Ketika ada jual beli dengan barang yang sama tapi kualitasnya beda, kemudian salah satu lebih banyak, itu riba. Riba jual beli. Di zaman sekarang ada nggak orang jual beli barter? Nggak ada. Ya, jadi riba yang itu udah nggak ada lagi. Adanya pas musiman doang, pas mau lebaran baru ada tuh. Apa? Nuker duit, duit dengan duit, tapi yang satu lebih banyak, itu ribanya. Itu riba. Ya kan? Karena barter dengan sama-sama rupiah. Ya kan? Nilainya beda. Nuker 100 dikasih 95.000, itu riba. Kalau itu beda, kan dia beda barang. Rupiah dengan dolar, rupiah dengan real beda. Ini kan rupiah dengan rupiah, dianggap sama. Itu. Ya. Jadi apa yang sekarang mungkin berarti yang utang piutang itu. Jadi gitu ya, enggak terus nabung di bank haram. Nabung itu apa? Bukan akad utang. Akadnya kan akad naro, akad wadiah, akad nitip. Tapi ada juga yang bilang enggak, pokoknya semua yang berkaitan dengan bank riba. Ya udah, terserah. Tapi saya nggak sependapat. Karena kita lihat dari sejarah riba itu nggak begitu. Di zaman Nabi juga nggak ada bank. Jadi kita cari benang merahnya mana. Kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu disepakati, ulama sepakat riba haram, tapi yang mana yang riba nggak sepakat. Ya, nah di situ nanti ada DSN di sana, makanya muncullah nanti ada bank syariah lah, bank muamalat lah, bank apalah. Tapi aja nanti ada yang ngomel lagi, namanya doang katanya syariah, tapi ujung-ujungnya riba juga. Ya udah terserah. Yang satu katanya lewat pintu depan, lewat pintu belakang, ya terserah, itu aja kan. Yang penting kan kita sudah beristihad, gitu, ulama sudah beristihad, gitu aja. Ya, wallahu a'lam. Jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang hukumnya sudah jelas, tapi yang mana yang haram itu beda pendapat lagi ulama. Ya kan, kemarin saja kita bicara debu aja dah beda pendapat. Yang masuk debu yang buat tayamum yang mana? Kan 3 mazhab mengatakan harus yang ada di atas tanah. Yang bilang boleh debu yang nempel itu cuma mazhab Hambali. Tapi sekarang nggak kelihatan debunya, seolah-olah kayak debu di pesawat main nempel aja di kaca nggak ada debunya main tempel-tempelin. Kalau pesawat debuan kotor, orang nggak ada yang mau naik pesawat. Begitu penumpang turunnya pasti di vakum, dia bersih. Terus ujuk-ujuk ini ada nih, apa adanya. Seandainya dia maksa, dia tayamum di pesawat. Tayamum itu kalau nggak ada air, emang di pesawat nggak ada air? Ada, ya batal tayamumnya. Itu yang ngakal-ngakalin. Apa alasan tayamum di pesawat? Nggak ada, air ada. Yakin di pesawat nggak ada air? Ada kan? Terus kalau dia maksa tayamum, ya nggak sah tayamum. Orang ada air. Nah iya, makanya nanti yang jadi ya apa namanya? Kalau haji itu pembimbing ya. Iya, kadang pembimbing udah tayamum aja. Nah, ini bahaya ini kalau nggak ngerti. Ya nggak sah semua sholatnya. Ya nggak sah lah. Iya, pemimpinnya yang paling gede dosanya karena dia ngasih tahu yang salah. Ya. Kan di zaman ini pernah begitu. Ada sahabat luka kepalanya. Ya, di malam hari ketika perang terus dia tidur, begitu bangun dia mimpi basah, tanya sama temennya.
Ini saya mimpi basah nih. Saya harus gimana ya? Ya ada air, mandi lah kata temennya. Mandi dia, mati. Orang lukanya gede kok di kepala, suruh mandi, ya mati lah dia. Akhirnya disampaikan ke Rasul, marah Rasul. Ya, kata Rasul, kalau nggak tahu nanya, jangan sok berfatwa. Ini yang bahaya. Wa inama syifa'ul ayyi as-su'al. Ya, kata Rasul, kalau nggak ngerti itu nanya, nanya, jangan berfatwa. Nah, di pesawat air ada, ujuk-ujuk tayamum, dari mana ceritanya? Tayamum itu syaratnya nggak ada air. Ada air nggak di pesawat? Ada. Iya. Lah terus kenapa tayamum? Batal tayamumnya. Tayamum itu batal kalau ada air. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Emang sakit ya naik pesawat? Enggak, orang mau pergi haji, mau umroh. Iya, kecuali nggak bisa pakai air, ya kan? Ini kan kita masih bisa pakai air. Nah ujuk-ujuk pembimbing bilang udah tayamum aja. Tayamum dari mana? Nah, nggak salah tayamumnya. Jadi kalau nggak sah ya nggak sah sholatnya. Ya, iya. Iya, dulu kan nggak tahu. Iya, sekarang udah tahu kan? Ya udah tahu. Berarti yang dulu bayar di kodok. Nggak usah balik haji, bayar aja kodok. Waktu di pesawat saya sholat apa tuh? Bayar sekarang. Misalnya waktu di pesawat sholat apa? Taruhlah misalnya zuhur asar di pesawat kan? Ya udah, nanti pulang tinggal sholat zuhur asar, niatnya kodok. Ya di pesawat kemarin. Ya kan nggak sah sholatnya. Iya kan? Ya kalau tayamumnya nggak sah berarti kan sholatnya nggak sah. Dianggap nggak bersuci, dianggap masih hadas kecil. Ya nggak sah. Ya jadi segera diganti. Ya karena udah pasti nggak sah. Gitu ya. Wah pembimbing gimana tuh ya? Ya dia yang salah, dia yang dosa. Jangankan pembimbing, sahabatnya diomelin sama Rasul, ngasih fatwa salah, orang sampai mati. Ya, qatalahum, Allah akan memerangi kamu, Allah melaknati kamu. Rasul ngomong begitu, saking keselnya. Kenapa orang sampai mati? Karena kan bisa tayamum. Ya, makanya di hadis yang lain, masa kalah sama Amr bin As. Amr bin As menjelang Futuh Mekah masuk Islam, kemudian dia mimpin perang, udah ngerti dia tentang tayamum. Begitu pulang perang, ya. Sahabat-sahabat yang lain langsung laporan ke Rasul, ya Rasulullah, ini Amr bin As, mu'alaf, baru masuk Islam, mimpin perang, sholat subuh, dia malah tayamum. Gimana ceritanya nih? Kita aja pada wudhu. Gitu. Ya, mereka seorang yang cerdas. Ditanya, ya, lalu Rasul nanya, gimana Amr bin As jawabannya? Ya Rasulullah, dingin banget saat itu cuacanya. Saya khawatir kalau saya tetap maksa wudhu, saya bisa sakit. Sementara saya pemimpin perang. Lah kalau pemimpinnya sakit kan nggak bisa perang katanya. Jadi ya udah saya tayamum. Dan kan Allah juga bilang, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Rasul cuma senyum, benar berarti. Kadang-kadang orang yang dari kecil Islam kalah dengan yang mu'alaf. Karena yang mu'alaf rajin ngajinya. Ya, Amr bin As saja bisa, padahal belakangan dia menjelang Futuh Mekah baru masuk Islam bareng sama siapa tuh? Yang pedang Allah itu siapa? Saifullah Khalid bin Walid ya. Iya. Bareng dengan Khalid bin Walid. Nggak lama masuk Islam malah jadi panglima perang. Karena memang ya kecerdasannya luar biasa. Gitu ya. Sehingga anaknya juga nanti Abdullah bin Amr bin As, dia juga yang menjadi ahli fikih di masa sahabat.
Ya, jadi saran saya tadi karena dianggap nggak sah tayamumnya, berarti dianggap nggak sah juga sholatnya. Jadi gimana ya, ganti aja, lebih tenang. Berarti kemarin pas saya pergi haji bolak-balik, sholat apa tuh yang saya tinggalin? Udah, tinggal ganti nanti pulang ke rumah. Ya, terserah mau nanti malam mau besok pagi segera ganti. Khawatir aja. Ya. Iya. Iya, nggak salah, ya bicara dalil nggak salah. Cuma yang jadi masalah siapa yang berhak untuk menjelaskan masalah dalil, gitu. Dan bicara dalil kan juga nggak sesederhana yang kita pahami. Ya, bicara dalil nanti ada 5 aspek yang harus difahami. Pertama nanti bi'tibaril mustafid minhu, siapa yang berhak untuk menjelaskan dalil. Yang kedua bi'tibari ikhtilafihi, nanti dalil itu ada beda-beda. Bisa nasikh mansuh, mana yang duluan mana yang belakangan, bisa kelihatannya beda, padahal kalau dijelaskan baru nanti kelihatan samanya. Lalu nanti ada bi'tibar aqsamihi, ada ya macam-macam dalil, baik yang muttafaq alaihi, yang sepakat ulama itu ada 4, Quran, sunnah, ijma, qiyas, maupun yang tidak sepakat itu ada 14, mukhtalafi. Lalu yang keempat dari aspek samaratihi, hukumnya, hukum nanti dibagi 2, ada hukum taklifi yang kita kenal ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ada yang mengatakan tambah 2 lagi, khilaful aula dengan afun. Lalu nanti ada hukum wad'i, hukum yang berkaitan dengan yang 5 tadi, yang sebab, illah, syarat, mani, sah, tidak sah, hukum asal atau rukhsah, keringanan. Dan terakhir nanti bagaimana menjelaskan dalil, namanya bi'tibar thoriq ifadati, itu dibagi 2, ada kajian bahasa lughat itu ada 7 poinnya, dan ada kajian dalalat itu ada 15. Bukan cuma Quran sunnah aja, itu terlalu kecil. 5 aspek yang harus difahami. Kita dari yang satu saja, yang pertama bi'tibaril mustafid minhu, siapa yang berhak untuk menjelaskan itu. Dalam kajian usul fikih ada 2, satu mujtahid ulama, yang kedua muqallid orang awam. Kita masuk mana? Kita masuk orang awam, ya udahlah nggak usah ngejelasin, kita cukup nanya. Ya, nah kalau tadi yang dibilang masalah dalil, ya itu banyak sekali, nggak sebatas Quran sunnah, turunannya banyak. Ya, makanya tadi kalau bicara masalah qadha, diantaranya ada 2 peperangan Rasul dan dua-duanya qadha tadi kan yang dijelaskan. Bahkan ada hadis dengan berbagai versi yang mengatakan man nama an sholatin, siapa yang ketiduran, au nasiyaha atau lupa, fal yusolliha, segera sholat, idza dzakaroha, ketika dia ingat, la kafarata laha illa dzalik, tidak ada cara lain kecuali harus segera sholat, itu qadha. Dan Rasul pernah 2 kali masalahnya. Pertama pas pulang perang, tengah malam baru tidur, Bilal disuruh jaga, akhirnya Bilal malah tidur, bangun-bangun udah siang, udah naik matahari. Rasul bangun duluan nyari Bilal, akhirnya Bilal minta maaf, udah akhirnya semua berwudu dan semua sholat subuh, matahari udah tinggi. Itu bukan qadha namanya, qadha. Dan yang kedua, yang tahun ke-5 Hijriah ketika Rasul perang Khandaq. Bahkan Rasul mengqadha bukan cuma 1, zuhur, asar, maghrib, isya, Rasul sholat di tengah malam setelah musuh mundur. Ya, di hari pertama perang, karena Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Sedangkan orang Madinah plus minus cuma 3.000 orang. Makanya dibikin parit Khandaq
mereka semua berjaga dari pagi sampai malam, nggak ada yang sholat. Baru tengah malam musuh mundur, mereka datang ke Rasul, ya Rasulullah kami belum sholat. Sama kata Rasulullah, saya juga nggak sholat. Baru dipanggil Bilal, suruh qomat, sholat zuhur. Selesai qomat lagi asar, qomat lagi maghrib, qomat lagi isya. 4 waktu ya, 4 waktu sholat dikerjakan di tengah malam. Itu bukan qadha, namanya qadha. Ya, sangat jelas dalilnya. Iya. Iya, yang tadi kasus di perang Khandaq itulah yang akhirnya besoknya di hari berikutnya turun sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Di hari pertama perang bingung, bayangkan dikepung oleh 10.000 pasukan. Sedangkan jumlah ya penduduk Madinah saja dengan Rasul dengan Muhajirin plus minus 3.000 orang. Jadi betul-betul siaga satu di depan parit itu. Tinggalin pos, mereka masuk, habis sudah Madinah. Jadi kondisi darurat, dan itu bisa dibaca di sejarah Nabi. Iya, nggak ada masalah. Iya, itu di hari berikutnya, Pak. Itu di hari berikutnya baru turun tentang sholat khauf. Di hari pertama nggak ada. Bapak sudah baca sejarah Nabi belum perang Khandaq? Sudah baca perang Khandaq belum? Nanti dibaca dulu di rumah. Kita ketemu lagi, kita diskusi. Ya. Maka tadi kita iya, jelas saya bilang itu terjadi di perang Khandaq. Ya, di buku-buku sejarah Nabi banyak menjelaskan itu. Tidak hanya di buku fikih. Baca dulu sejarah Nabi tentang perang Khandaq. Ya. Itu ada penjelasan di sana. Di hari pertama ya, Rasul dan para sahabat bukan nggak mau sholat karena memang di depan mata itu musuh, mau bagaimana ya gitu ya. Jadi nanti silakan baca tentang perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, barulah besoknya turun tentang sholat khauf, sholat dalam kondisi perang tadi yang diatur barisannya. Itu hari keduanya. Hari pertamanya nggak ada karena itu mereka panik, bingung mau sholat, musuh depan mata, nggak sholat gimana, akhirnya lapor. Dan itu jelas hadisnya, banyak riwayatnya ya. Jadi nanti silakan dibaca dulu tentang perang Khandaq di sejarah Nabi. Terserah mau yang Ar-Rahiqul Makhtum juga ada, atau mau yang Indonesia juga ada, ya kelengkapan tarikh, banyaklah sejarah Nabi, ya. Atau boleh baca buku fikih tentang asbabun nuzul sholat khauf, sholat dalam kondisi perang. Itu ada semua dalilnya di sana, ya. Sehingga dari situlah nanti muncul kata-kata qadha, dan usul fikih pun juga mengakui itu. Kata-kata tadi ada 3, ada adaan, qadhaan dengan i'adah. Itu ada. Ya, itu disepakati. Jadi nggak ada masalah. Ya. Kalau nanti kurang jelas, yuk sama-sama kita baca lagi sejarah. Nanti saya juga pulang baca lagi Sirah Nabawiyah tentang masalah itu ya. Kalau Sirah Nabawiyah tentang masalah perang Khandaq ke-5 Hijriah, atau kalau bicara masalah fikih nanti di sholat khauf, sholat dalam kondisi perang. Di situ dijelaskan banyak dalil tentang itu. Ya. Jadi bukan Rasul dan sahabat sengaja meninggalkan, kondisinya darurat. Ya, darurat. Karena ini bicaranya hidup dan mati. Sehingga besoknya pun akhirnya Allah menjelaskan tata cara sholat khauf, sholat dalam kondisi perang.
Wallahu a'lam. Gitu ya. Nanti boleh dibaca di 2 materi tadi tentang perang Khandaq 1 dan tentang sholat khauf dalam kajian fikih. Oke, ada yang lain? Silahkan. Iya. Nah, nanti disitulah ulama kan biasanya mengambil kesimpulan masih berlaku. Misalnya, gitu ya kan? Misalnya kita sakit, terus juga bukan hanya sakit, bahkan di kasur kita ada darah, kita nggak bisa geser, gitu kan? Ya, kalau tetap maksa sholat kan nggak sah karena ada darah, darah kan najis. Kita juga meminta tolong sama perawat juga nggak bisa. Intinya kita udah nggak bisa sholat deh. Lalu besoknya kita sudah pulang atau kita sudah bisa ganti spray. Ya udah, pas besok barulah sholat itu kita ganti semua karena kemarin pas kalau kita maksa sholat pun tetap nggak sah karena masih ada darah di tempat tidur kita di rumah sakit. Ya, itu kan jelas ya. Mana dalilnya yang tadi yang Rasul ya nggak bisa sholat sampai 4 waktu sehingga dikerjakan di tengah malam, baru besoknya Rasul sholatnya sholat khauf, ya. Itu ya. Jadi nanti, ulama yang memberikan istighfar istinbatnya, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan dari hukum tadi bisa dipraktekkan di masa sekarang, ya. Atau kita misalnya kalau dulu naik kereta, kalau sekarang naik kereta kan enak ya. Dulu naik kereta kan berdiri. Ingat dulu saya kalau ke Surabaya itu naik kereta, nunggunya di Senen. Ngantri dari pagi, nyampe ya sore baru datang keretanya. Saking penuhnya saya diangkat masuk lewat jendela, terus berdiri lagi. Nggak ada yang bisa sholat, gerak aja nggak bisa. Nah sampai Surabaya gimana? Berangkat misalnya sore sampai Surabaya subuh atau zuhur. Ya udah berarti sampai Surabaya masuk stasiun kita ganti pakaian, takut najis segala macam. Sholat di stasiun, ya tadi asar, maghrib, isya, subuh. Karena kalau dipaksa pun sholat ketika di kereta, mau wudhu juga nggak ada, toilet juga, ya nyarinya pakai hidung, ya kan? Jangan dulu begitu kan? Penuh juga toilet, atas juga penuh, mau gerak juga nggak bisa, mungkin kita najis, gimana? Sholat pun tetap nggak sah. Ya udah sampai stasiun, ya mungkin terserah di mana, ya entah Surabaya, entah stasiun Cirebon mungkin yang agak lama, ya di sana kita sholat. Kalau sholatnya ya qadha. Ya nanti bisa dalam keseharian. Gitu ya. Ya. Gitu ya. Itu diantara kesimpulannya nanti. Kan berpatokan dengan peristiwa Rasul di perang Khandaq. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Jadi kalau sholat qadha tadi, qadha itu berarti di luar waktu. Iya, udah kelewat waktunya. Berarti kan di luar waktu juga. Iya. Kalau kita sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, tidak kita lakukan qobliyahnya, tapi kita lakukan qadha, boleh nggak? Boleh. Rasul pernah melakukan itu. Ya, ada hadisnya. Setelah sholat asar, Rasul sholat 2 rakaat. Kan nggak ada sholat ba'diyah kan sesudah asar. Ditanya sama istrinya, ya Rasul, ini ada syariat baru. Apa kata Rasul? Bukan. Tadi saya habis sholat zuhur, tamu datang. Ya, datang tamu dari satu suku. Dan Rasul kan orang yang melayani tamu, menghormati tamu. Saking sibuknya Rasul menghormati tamu, melayani tamu sampai masuk waktu asar. Rasul belum sempat sholat ba'diyah, sholat sesudah zuhur. Lalu kata Rasul, yang tadi saya sholat itu adalah sholat qobliyah zuhur di waktu sesudah asar. Apa namanya? Qadha. Hukum qadhanya apa? Sunnah. Karena mengqadha sholat sunnah, sunnah. Mengqadha sholat wajib, wajib. Yang kedua, ada hadis yang lain, setelah sholat subuh ada sahabat berdiri sholat 2 rakaat. Jadinya apa? Sholat ba'diyah subuh kan? Tapi Rasul nanyanya halus. Setelah selesai kata Rasul, Mas, gitu kalau kata kita ya, Mas,
sholat subuh 4 rakaat bukan 2 rakaat. Maksudnya nanya yang tadi itu apa sesudah subuh. Apa kata sahabat tadi? Maaf ya Rasul, tadi saya datang ke sini nggak sempat qobliyah, udah qomat. Jadi saya sholat 2 rakaat tadi sesudah subuh itu qobliyah subuh saya. Kodok bukan? Kodok kan? Karena harusnya sebelum subuh, dia sesudah subuh. Dan Rasul diamnya Rasul namanya ikror. Ya, atau takrir, menetapkan, membolehkan. Jadi boleh kalau kita terlambat sholat qobliyah, nanti sholat qobliyahnya sesudah sholat subuh selesai. Karena Rasul tidak menyalahkan sahabat yang sholat 2 rakaat sesudah subuh, dan ketika ditanya itu qobliyah saya. Ya, hukumnya apa? Ya sunnah. Ada juga. Kalau kita lakukan Ustaz yang tidak lazim di negara kita ataupun maka itu tidak menjadi satu fitnah. Ya, jangan di sini sholatnya. Di rumah. Di rumah aja. Jadi habis sholat subuh zikir pulang sholat di rumah. Karena kalau di sini kadang-kadang udah sholat nanya enggak langsung vonis. Ada orang sesat tuh nanya. Masa habis subuh ada sholat? Mendingan nanya dulu, nanya enggak langsung memvonis lagi. Kalau kita khawatir ada fitnah, ya sudah selesai zikir pulang tinggal sholat 2 rakaat. Itu ya, wallahu a'lam. Cukup ya. Kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.